Kasus kematian misterius ini membuat kepolisian bingung karena para korbannya selalu memiliki lubang di kepalanya. Kondisinya juga aneh, tubuhnya menghitam dan juga kering. Pembunuhan ini terus berlanjut bahkan sampai 7 hari berturut-turut. Entah kenapa, ketika coba untuk diselidiki, kejanggalan demi kejanggalan malah terjadi. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik pembunuhan misterius ini? Dan inilah The Eight Night. ...2.500 tahun yang lalu, sebuah monster membuka pintu neraka dan menyebabkan penderitaan ke seluruh umat manusia. Sang Buddha pun muncul dan menarik paksa dua mata monster tersebut untuk menghentikannya. Sang mata hitam langsung disegel oleh Buddha, tapi si mata merah malah kabur dan bersembunyi di tubuh manusia selama 7 hari. Dan di hari ke-8, mata merah menyadari bahwa setelah memasuki tubuh 7 manusia, dia bisa menyeberangi jembatan kembali ke neraka. Mata merah pun berpura-pura menyerahkan diri, berharap suatu saat dia berhasil bergabung kembali dengan mata hitam dan berharap bisa menyeberang kembali ke neraka. Buddha meminta ke murid-muridnya agar kedua mata ini tidak bersatu kembali. Keduanya pun dipisahkan, satu ke barat dan yang satunya ke timur. Waktu berlalu, di sebuah padang pasir, seorang profesor saat itu sedang mencari harta karun peninggalan Buddha. Setelah menggali, si profesor akhirnya berhasil menemukan peti sarira. Berita itu pun viral, tapi tidak sedikit yang meragukan penemuan tersebut, bahkan mengecap profesor itu sebagai penipu. 14 tahun berlalu, gerhana bulan merah akan segera terjadi. Si profesor terlihat masih berambisi untuk membuktikan bahwa penemuannya itu benar. Dia akan membuktikan bahwa legenda itu nyata. Ritual lalu dilakukan. Profesor membaca tulisan yang ada di batu. Peti sarira lalu dibuka. Terlihat ada beberapa darah yang sudah dipersiapkan. Darahnya juga dimasukkan sebagai syarat ritual. Profesor berniat membuka gerbang neraka. Tapi karena tidak ada respon, si profesor mengira ritualnya gagal. Bahkan dia ingin bundir. Tapi tiba-tiba mata merah keluar dari peti sarira. Profesor mencoba untuk mendekat. Di tempat berbeda, angin seperti memberikan sebuah isyarat ke seorang biksu bernama Hajong. Biksu Hajong lalu mengambil peti sarira yang lain yang berisi mata hitam. Di hari pertama, seorang pekerja bernama Jinso dirumorkan bahwa dulunya adalah mantan biksu. Kembali ke kuil, seorang biksu muda bernama Chongsok sedang melakukan sumpah tidak berbicara. Sumpahnya ini akan dilakukan selama 2 tahun dan kini sudah berjalan 1,5 tahun. Karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, Biksu Hajong lalu mengajaknya masuk ke ruangan rahasia. Biksu Hajong pun menceritakan tentang legenda mata merah dan juga mata hitam. Kedua mata ini sudah dipisahkan. Di timur di sebuah gurun tandus dan di barat di pegunungan yang terjal. Berharap tidak ada manusia yang bisa menemukan mereka. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, seseorang berhasil membebaskan mata merah. Setelah gerhana bulan, mata merah akan mencari 8 pijakan selama 8 hari. Pijakan yang dimaksud adalah manusia yang akan dia rasuki. Pijakan ke-8 akan menuntunnya ke mata hitam. Dan jika kedua mata ini bergabung, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya.
Satu-satunya cara agar semua ini tidak terjadi adalah membunuh pijakan yang saat itu dirasuki mata merah sebelum hari ke-8. Malam harinya, seorang pemburu terlihat di sebuah hutan. Pemburu itu merasa ada yang aneh karena terlihat ada seseorang yang terus memperhatikannya. Aneh ketika orang tersebut tiba-tiba ada di belakangnya. Di hari kedua, seorang wanita sedang berbicara dengan pasangannya terkait sebuah sekte yang dia ikuti. Sekte ini dipimpin oleh seorang profesor. Di luar, pemburu tersebut terlihat masuk ke sebuah motel. Sikapnya agak aneh, bahkan dia seperti terus mengendus sesuatu. Pria itu lalu masuk ke kamar si wanita. Mereka berdua langsung diserang membabi buta. Sementara di kuil, Jongsok terbangun karena merasakan sesuatu. Biksu Hajong bilang bahwa waktunya sudah tiba. Jongsok diminta menemui seorang biksu dan menyampaikan bahwa monsternya telah bebas. Paginya, di hari ketiga, ketika Jongsok bangun, Biksu Hajong ternyata sudah tewas. Sementara itu, seorang detektif bernama Kim menyelidiki kasus pembunuhan di motel yang kemarin. Tapi ada yang janggal di kasus ini, karena si tersangka, yaitu pemburu, malah ditemukan tewas dengan kondisi mengering. Nah, si korban, yaitu wanita yang kemarin, malah kabur dengan meninggalkan semua barang bawaannya. Kembali ke kuil, Jongsok mencoba mencari petunjuk keberadaan biksu Jinso dari para biksu lain. Karena sebelumnya, dia diberikan mandat oleh Biksu Hajong untuk memberikan peti mati sarira yang dipegangnya. Malam harinya, Jongsok pun akhirnya pergi. Sementara itu, Jinso mendengar suara para arwah di sekitarnya. Mereka meminta bantuan Jinso, tapi Jinso seakan mengacuhkannya. Esok harinya, di hari keempat, Jongsok sudah sampai di stasiun. Ketika duduk, seseorang menyenggolnya. Kertas berisi alamat yang dia pegang terjatuh. Tapi saat coba untuk diambil, tas berisi peti sarira malah menghilang. Seorang wanita terlihat menatap Jongsok, tapi tiba-tiba wanita itu menghilang. Di waktu yang sama, detektif Kim menemukan jasad kembali. Kali ini, jasad yang dia temukan adalah wanita yang kabur dari motel kemarin. Kondisinya juga aneh, jasadnya mengering dan menghitam. Kasus ini pun membingungkan detektif Kim karena semua orang malah sudah tewas dengan kondisi yang aneh. Atasannya pun memaksa Kim untuk segera menyelesaikan kasus ini. Di sisi lain, Jongsok akhirnya berhasil menemukan alamatnya Jinso. Tapi karena Jinso belum pulang, Jongsok pun akhirnya menunggunya. Ketika malam, Jongsok bertemu dengan Jinso. Jongsok menjelaskan bahwa Biksu Hwajong sudah tewas dan monster sudah terlepas. Masalahnya, peti sarira berisi mata hitam yang dia bawa juga menghilang. Di tempat berbeda, seorang pengantar makanan berhenti ketika melihat seorang wanita yang dia kenali. Si pengantar ini bilang bahwa mereka satu sekte meditasi. Wanita ini langsung menyerang si pengantar makanan. Sementara itu, di rumah si cenayang wanita yang bernama Eran, terlihat pengantar makanan yang tadi. Pengantar makanan ini bersikap aneh. Eran sadar bahwa pengantar makanan sudah dirasuki mata merah. Dia langsung mengambil mangkok berisi darah, mengisyaratkan jika dialah yang mengundang mata merah untuk datang. Kembali ke Jinso, dia teringat bahwa dulu Biksu Hwajong bilang jika monster mata itu terlepas, maka dia harus menemukan cenayang wanita itu sebelum mata merah menemukannya duluan. Misinya hanya satu, yaitu membunuh si cenayang wanita. Esok harinya, di hari kelima, Jinso sudah bersiap. Dia membeli beberapa peralatan,
serta kapak yang akan dia gunakan untuk membunuh. Mereka lalu sarapan, sendok milik Jinso terjatuh. Di saat itulah dia melihat sepatu busuk yang dipakai Jong-sok. Karena kasihan, Jinso pun membelikannya sepatu baru. Hal itu membuat Jong-sok sangat senang sampai dia mengucapkan terima kasih. Jong-sok lupa kalau dia masih menjalankan sumpah tidak berbicara. Bermodal foto dan alamat yang ada di belakang, mereka berdua mencari keberadaan Eran. Masalahnya, ketika mereka sampai ke alamat tersebut, gedung itu sudah berubah jadi sebuah kafe. Mencoba bertanya ke sana kemari, tapi tidak ada yang tahu tentang Eran. Hingga malam tiba, mereka masih belum menemukan keberadaan Eran. Saat makan, Jong-sok bertanya ke Jinso apakah sebelumnya mereka pernah bertemu, karena dia merasa nyaman berada di dekatnya. Tapi Jinso hanya terdiam. Tiba-tiba, seorang pria mendekati mereka. Dia tahu Jinso sedang mencari keberadaan si Cenayang. Tapi si Cenayang sudah pindah ke kota Daegu setahun yang lalu. Di waktu yang sama, Detektif Kim mendapatkan kabar tentang kasus pembunuhan lain. Dokter forensik juga memberikan laporan bahwa semua korban-korbannya ini membusuk dalam semalam. Dan satu hal yang pasti, ada lubang di bagian kepala korban. Detektif Kim mencoba mengecek korban yang baru ini. Ternyata benar ada lubang di bagian belakang kepala korban. Di waktu yang sama, seorang wanita berada di depan rumahnya Eran. Kembali ke Jinso, dia mulai terganggu dengan keberadaan Jong-sok. Bus yang mereka tumpangi pun sudah sampai di kota Daegu. Jinso lalu melihat sebuah baju berlumuran darah. Dia teringat akan masa lalunya. Dulu dia ditabrak oleh seseorang. Anak dan istrinya meninggal. Nah, si penabrak juga ikut tewas, meninggalkan anak laki-lakinya yang saat itu ingin dibunuh oleh Jinso. Tapi Jinso mengurungkan niatnya. Karena hal itulah dia merasa tidak pantas menjadi biksu. Jinso lalu pergi. Beberapa saat kemudian, Jong-sok terbangun. Bingung, dia berusaha mencari Jinso. Untungnya, Jinso tidak benar-benar meninggalkannya. Mereka lalu sarapan. Karena belum tahu di mana keberadaan si Cenayang, Jinso membagi tugas agar mereka bisa menemukan si Cenayang dengan cepat. Mereka berdua berpencar. Jinso melihat berita tentang tewasnya seorang gadis di dekat terowongan. Karena belum mendapatkan petunjuk apapun, Jinso memutuskan untuk pergi ke sana. Sementara Jong-sok, karena hujan turun, dia memutuskan untuk berteduh. Pintu rumah di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Kembali ke Jinso, ternyata Detektif Kim masih ada di TKP. Dia agak curiga ketika melihat Jinso. Detektif Kim mencoba menanyakan identitasnya. Rekannya lalu ditelepon dan diminta untuk memeriksa identitasnya Jinso. Tiba-tiba sebuah laporan masuk tentang penemuan jasad lain. Ekspresi wajahnya Jinso berubah. Hal itu membuat Detektif Kim semakin mencurigainya. Isi di dalam tasnya diminta untuk dikeluarkan. Jinso pun mencoba kabur, tapi Detektif Kim berusaha menghentikannya. Mereka berdua terjatuh. Jinso langsung kabur meninggalkan peta yang terjatuh. Di waktu yang sama, Jong-sok masuk ke rumah itu. Ternyata itu adalah rumahnya Eran. Jong-sok belum sadar bahwa orang yang dia cari ada di hadapannya. Jong-sok melihat wanita lain di rumah itu, tapi tiba-tiba Eran keluar. Setelah hujannya berhenti, Jong-sok memutuskan untuk pamit. Tapi saat Jong-sok pergi, wajah Eran berubah menjadi wanita lain. Di luar, Jong-sok berpapasan dengan wanita yang aneh. Wanita itu terus menatapnya. Tiba-tiba, sebuah mata keluar dari pipinya. Jong-sok ketakutan dan langsung kabur menjauh.
Di kantor polisi, rekannya bilang bahwa jasad yang ditemukan adalah pria pengantar makanan. Kondisinya juga sama, mengering dengan bekas lubang di kepalanya. Rekannya yang bernama Dongjin ngasih tahu bahwa dulunya Jinso adalah biksu penangkap setan. Detektif Kim mulai berpikir. Dia lalu melihat peta di dinding. Detektif Kim langsung ingat peta yang dipegang Jinso tadi. Sementara itu, Chang Sok bertemu kembali dengan Jinso. Mereka mulai mencari alamatnya Eran di warnet. Chang Sok pun sadar bendera yang dia lihat di rumah dia berteduh tadi. Nah, Chang Sok cerita bahwa tadi dia bertemu dengan seorang gadis dengan mata merah di pipinya. Jinso meminta Chang Sok untuk segera pergi, dan jika ada yang bertanya soal dirinya, Chang Sok diminta untuk bilang tidak mengenal Jinso, karena Jinso akan membunuh seseorang untuk menghentikan mata merah. Sementara Detektif Kim dan juga Dongjin pergi ke terowongan. Dongjin memberikan sebuah jimat dan berterima kasih karena dulu Detektif Kim pernah menyelamatkannya. Peta itu pun ditemukan. Detektif Kim seakan tahu kemana Jinso akan pergi. Dia juga mendapatkan laporan ada seorang gadis yang menghilang. Gadis ini yang ditemui Chang Sok tadi. Nah, setahun yang lalu, ibunya juga melapor bahwa anaknya menghilang dan diduga akan bundir. Ibunya tahu karena anaknya masuk ke dalam kelompok untuk orang-orang yang ingin bundir. Tapi saat polisi mengecek kelompok itu, ternyata itu hanyalah sekte meditasi. Chang Sok berusaha menghentikan Jinso, tapi hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikan mata merah. Chang Sok berlari ke arah lain. Detektif Kim juga terlihat pergi mencari cenayang wanita berdasarkan peta yang dia bawa. Tiba-tiba dia melihat Jinso. Detektif Kim terus mengikutinya. Chang Sok sampai duluan di tempatnya Airan. Dia meminta Airan untuk kabur bersamanya, tapi Airan malah menolak. Sementara Dongjin menghubungi Detektif Kim karena mendapatkan laporan penemuan jasad lain di gunung. Ternyata itu adalah jasadnya si profesor. Nah, dari sini semua mulai jelas. Karena semua korban-korbannya ini ternyata satu kelompok. Mereka membentuk sebuah sekte meditasi. Tapi aslinya itu adalah kelompok untuk orang-orang yang putus asa dan ingin bundir. Dan ada 2 orang yang masih selamat, yaitu si gadis yang kabur dan cenayang wanita yang memberikannya jimat. Detektif Kim meminta alamat si cenayang. Sementara Airan akhirnya mau kabur bersama Chang Sok. Jinso masuk ke rumah si cenayang. Tiba-tiba sebuah tangan menunjuk ke sepucuk surat. Jinso membuka lemari itu. Ada seseorang yang terikat di dalamnya. Jinso berusaha membunuhnya, tapi langsung dihentikan oleh Detektif Kim. Perkelahian terjadi. Tiba-tiba mata merah melempar Detektif Kim. Tapi tangannya terluka karena jimat yang ada di baju Detektif Kim. Mata merah lalu mengendus dan sadar bahwa orang yang dia cari sudah kabur. Jinso menuliskan sesuatu di kapaknya menggunakan darahnya. Dia pun mengejar mata merah. Sementara Dongjin kebingungan karena Detektif Kim tidak bisa dihubungi. Nah, si mata merah yang terluka sadar tidak akan bisa melawan Jinso. Jadi dia meminta bantuan ke Dongjin yang lewat. Dongjin menodongkan senjatanya. Si mata merah mengendus Dongjin. Dari belakang, Dongjin dibekap. Mata merah kini merasuki Dongjin. Gadis tersebut pun mengering. Jinso berusaha menyerangnya, tapi Dongjin terlalu kuat. Jinso saat itu akan dibunuh. Tapi mata merah seakan melihat masa depan dari Jinso dan bilang bahwa di Gunung Buklah, Jinso akan tewas. Polisi lalu datang dan Jinso langsung kabur. Mata merah membunuh polisi yang ada di hadapannya. Sementara itu, Chang Sok yang kasihan memberikan sepatunya ke Airan.
Tapi Eran menolak. Dia lalu memungut sepatu yang ada di tempat sampah. Mereka berdua pergi menuju ke kuil di Gunung Buk. Di waktu yang sama, Jinso ingat di surat itu tertulis bahwa apa yang dia cari ada di Gunung Buk. Tapi karena bus terakhir sudah berangkat, Jinso harus menunggu sampai subuh. Di saat itu, Jinso mulai berpikir, bukankah Biksu Hajong waktu itu bilang bahwa pijakan terakhir mata merah adalah cenayang wanita? Tapi kenapa dia merasa ada yang janggal? Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Jinso langsung memesan tiket bis. Dongjin juga terlihat pergi ke Gunung Buk. Detektif Kim kebingungan berusaha mencari Dongjin. Apalagi ketika dia mendapatkan kabar bahwa Dongjin baru saja menembak polisi. Beberapa saat kemudian, Dongjin terlihat di CCTV sedang menuju ke Gwangju. Dongjin sudah sampai di Gunung Buk duluan. Suasana Gunung Buk berubah menjadi aneh. Dongjin masuk ke kuil dan mendekati jasadnya Biksu Hajong. Mata merah lalu bilang bahwa anak itu akan datang ke sana membawa peti sariranya. Beberapa saat kemudian, Jongsok bersama Eran sudah sampai di Gunung Buk. Eran terlihat ketakutan, tapi Jongsok berusaha menenangkannya. Sementara Detektif Kim mencoba mencari petunjuk di rumah cenayang wanita. Jinso sendiri juga baru sampai di Gunung Buk. Dia masuk ke sebuah rumah kosong. Di dalamnya hanya ada Jongsok. Jongsok juga kebingungan karena jelas-jelas tadi ada Eran di sampingnya. Detektif Kim pun menyelamatkan cenayang wanita yang asli. Si cenayang ini cerita bahwa dia bertemu dengan seorang hantu bernama Eran, di mana saat hidup dulu dia diselamatkan oleh profesor. Tapi ternyata ketika sudah dewasa, profesor berniat untuk menjadikan Eran sebagai tumbal mata merah. Obsesinya tentang mata merah masih besar, dan dia akan melakukan apa saja untuk mengembalikan nama baiknya. Dan karena hal itu, arwah Eran jadi terikat dengan mata merah. Kembali ke Jongsok yang akhirnya sadar bahwa selama ini yang membawa peti sarira mata hitam adalah dirinya. Sementara cenayang wanita bilang bahwa mereka yang masuk ke sektenya si profesor sebenarnya sudah dijadikan tumbal batu pijakan untuk mata merah. Si cenayang meminta detektif Kim untuk segera pergi ke Gunung Buk. Di waktu yang sama, Jinso berniat untuk menjebak mata merah. Dia memasang jimat di bajunya Jongsok. Dia juga mewanti-wanti agar Jongsok jangan pernah melepas bajunya. Jebakan pun mulai dibuat. Jinso yang merupakan biksu penjaga akan menjadi umpan. Di hari ke-8, ketika malam tiba, mata merah mulai mencari pijakan terakhir. Jinso merapalkan mantra. Kondisi sekitar sana mulai berubah. Angin yang tadinya berhembus tiba-tiba berhenti. Dari kejauhan, Dongjin yang dirasuki mata merah mulai mendekat. Jebakan pun berhasil. Kini, mata merah tidak bisa lari dari sana. Jongsok juga sudah mempersiapkan kapak yang diberi jimat. Nah, rencananya Jinso akan menjadi batu pijakan ke-8. Ketika mata merah merasukinya, Jongsok diminta untuk membunuhnya. Mata merah mulai berbisik bahwa pijakan terakhirnya adalah orang yang bisa membuka peti sarira. Dan orang itu adalah biksu penjaga. Nah, setelah Jinso memutuskan untuk tidak menjadi biksu lagi, di saat itulah Jinso bukan lagi biksu penjaga yang bisa membuka peti sarira hitam. Jinso sangat kaget, jadi yang diincar mata merah dari awal adalah Jongsok. Jinso mulai dipengaruhi. Mata merah memintanya untuk bundir. Mata merah lalu berteriak agar Eran menemukan keberadaan Jongsok. Eran mulai melepas baju jimat milik Jongsok. Suara tembakan terdengar oleh detektif Kim. Ternyata Jinso menembak Dongjin yang ada di hadapannya. Jinso lalu diserang. Suara lonceng tiba-tiba berbunyi.
Aeran langsung pergi. Mata Merah berusaha menangkap Jongsok, tapi Jinso memegang kakinya Dongjin untuk menghentikannya. Jongsok berlari sekuat tenaga, diikuti Dongjin di belakangnya. Sementara Jinso masih diserang kekuatan lain. Jongsok pun bertemu dengan Detektif Kim, di mana Detektif Kim sadar bahwa rekannya sudah dirasuki. Jimat yang dia bawa bereaksi. Dongjin mulai sadar dan meminta Detektif Kim untuk pergi. Mata Merah mengambil alih kembali. Detektif Kim langsung dilempar. Jinso lalu datang dan menembak kakinya Dongjin. Jinso berlari berusaha membunuhnya, tapi Detektif Kim malah menembak Jinso. Detektif Kim mendekati Dongjin. Ternyata tubuhnya sudah mengering. Saat ini Mata Merah sudah merasuki Jongsok, yang langsung melemparnya sampai tewas tertancap di pohon. Mata Merah mengingatkan kembali bahwa Jongsok adalah anak dari pelaku yang membunuh keluarganya Jinso. Jinso menangis, peti Sarira hitam dibukanya. Mata Merah terus memprovokasi Jinso agar membunuh Jongsok. Jinso saat itu mencekiknya, tapi hal itu dihentikannya karena dia terlalu menyayangi Jongsok. Nah ternyata saat tadi Jinso memegang wajahnya Jongsok, dia juga menuliskan mantra yang memaksa Mata Merah merasuki Jinso. Jinso terus memohon. Dengan sangat terpaksa, Jongsok pun membunuh Jinso. Kedua Mata Merah pun tersegel kembali. Bermodal kompas yang diberikan Biksu Hajong waktu itu, Jongsok menyusuri padang pasir. Dia mengubur peti Sarira merah di sana. Di saat yang sama, rantai yang membelenggu kakinya Aeran terlepas. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film The Eight Night. Kalian suka nggak sih film-film horor kayak gini? Coba kalian komen di bawah. Nah seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.